Shalom, Sobat Cahaya Terang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bagian kedua mengenai 20 teknologi canggih yang diperkirakan akan digunakan antikristus untuk menguasai dunia di akhir zaman. Apa-apa saja teknologi dimaksud? Mari kita lihat satu persatu. 6. Neuralink dan Brain-Computer Interface. Sobat Cahaya Terang, dunia sains sedang bergerak ke arah yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Teknologi yang disebut Brain-Computer Interface atau antarmuka otak komputer kini mulai dikembangkan secara serius. Salah satu proyek terbesar adalah Neuralink, yang berusaha menghubungkan pikiran manusia langsung ke sistem digital. Bayangkan, dengan sebuah chip kecil yang ditanam di otak, manusia bisa menggerakkan komputer, menulis pesan, bahkan mengendalikan mesin hanya dengan pikirannya. Kedengarannya futuristik dan penuh harapan, terutama bagi mereka yang lumpuh atau sakit parah. Teknologi ini seolah-olah memberi kehidupan baru. Namun, mari kita renungkan lebih dalam. Jika pikiran manusia bisa dihubungkan ke komputer, maka itu berarti data pikiran bisa dibaca, disimpan, bahkan dimodifikasi. Dunia akan memasuki era di mana batas antara manusia dan mesin menjadi kabur. Pikiran bukan lagi milik pribadi, melainkan sesuatu yang bisa diakses oleh sistem. Apakah kalian melihat bahayanya? Jika teknologi ini jatuh ke tangan yang salah, maka kontrol pikiran massal bukan lagi sekedar teori konspirasi, melainkan kenyataan. Seseorang dapat dipaksa berpikir sesuai agenda tertentu. Perasaan bisa dimanipulasi, ingatan bisa dihapus atau diubah. Kesadaran manusia bisa diarahkan seperti boneka digital. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11, "Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta." Bagaimana dusta bisa begitu meyakinkan? Salah satunya adalah ketika pikiran manusia sendiri sudah dikendalikan oleh sistem yang menentang Allah. Sobat Cahaya Terang, dunia menyebut ini sebagai lompatan evolusi manusia atau transhumanisme, manusia yang ditingkatkan dengan mesin. Tapi kita tahu, ini hanyalah langkah menuju perbudakan rohani. Jika pikiran bisa dikendalikan, maka kehendak bebas manusia perlahan lenyap. Dan inilah yang diinginkan antikristus, bukan hanya tubuh, bukan hanya ekonomi, tapi jiwa dan pikiran manusia tunduk sepenuhnya pada Dia. Karena itu, janganlah kita terbuai dengan janji-janji teknologi. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Dunia ingin menguasai pikiran dengan teknologi, tetapi Roh Kudus ingin memperbaharui pikiran kita dengan kebenaran Kristus. Hanya di dalam Kristus, pikiran kita dilindungi. Hanya di dalam firman, kesadaran kita dijaga dari tipu daya akhir zaman. 7. Teknologi 5G dan 6G dan satelit global. Setiap generasi teknologi komunikasi membawa kita semakin dekat pada dunia yang benar-benar terkoneksi. Kita sudah melihat bagaimana 4G membuka jalan bagi media sosial, streaming, dan transaksi online. Kini 5G sudah hadir, bahkan para ilmuwan sedang mempersiapkan 6G. Apa artinya? Dunia akan memiliki jaringan komunikasi super cepat, hampir tanpa jeda, yang mampu menghubungkan miliaran perangkat sekaligus. Ditambah dengan ribuan satelit yang ditempatkan di orbit rendah bumi, seluruh planet ini sebentar lagi akan diselimuti jaringan internet global. Tidak peduli di gunung, di pulau terpencil, atau di padang gurun, semua akan terhubung. Dunia yang dulunya terpecah-pecah, kini menjadi satu jaringan tunggal. Sekilas, ini terlihat sebagai pencapaian besar. Konektivitas tanda batas, pendidikan bisa diakses dari mana saja, bisnis jadi lebih efisien, informasi mengalir begitu cepat. Tetapi mari kita lihat dari sisi profetik. Siapa yang menguasai jaringan ini, dialah yang menguasai dunia. Dengan 5G dan 6G dan satelit global, informasi tidak hanya bisa dikirim dengan cepat, tetapi juga bisa dikendalikan.
Berita apa yang boleh muncul, data siapa yang boleh diakses, bahkan suara siapa yang bisa didengar, semuanya bisa diatur dari satu pusat. Bukankah ini membuka jalan bagi sistem antikristus untuk menyampaikan propaganda global dalam sekejap? Bayangkan di masa depan ketika antikristus tampil sebagai pemimpin dunia, ia hanya butuh satu perintah dan seluruh bumi akan menerima siaran darinya secara serentak. Dengan jaringan super cepat, pesan-pesannya akan masuk ke setiap ponsel, setiap layar, bahkan ke setiap perangkat pintar di rumah kita. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk berlari. Wahyu 13 ayat 7 berkata, "Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan kaum dan bahasa dan bangsa." Dahulu ayat ini terasa mustahil. Bagaimana mungkin satu orang bisa menguasai semua bangsa sekaligus? Tetapi sekarang, dengan 5G dan 6G dan satelit global, itu bukan lagi mustahil melainkan sedang dipersiapkan di depan mata kita. Sobat Cahaya Terang, dunia memandang ini sebagai masa depan yang cerah. Tetapi bagi kita yang percaya, inilah tanda bahwa penggenapan firman Tuhan semakin dekat. Kita tidak perlu takut, sebab kuasa Kristus jauh lebih besar dari teknologi apapun. Tetapi kita perlu waspada, jangan sampai hati kita ikut dikendalikan oleh sistem dunia. Ingatlah, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dunia boleh membangun jaringan 6G, tetapi hanya di dalam Kristuslah kita benar-benar terkoneksi pada sumber hidup yang sejati. 8. Big Data dan Cloud Global. Setiap kali kita menggunakan internet, meninggalkan jejak digital, dari apa yang kita cari di mesin pencari, apa yang kita beli online, siapa yang kita hubungi, sampai berapa langkah kaki kita setiap hari, semua itu direkam. Data ini tidak hilang, tetapi dikumpulkan dalam apa yang disebut Big Data. Big Data bukan sekedar tumpukan informasi, tetapi sebuah sumber kekuatan. Dengan kecerdasan ITI, miliaran data ini bisa dianalisis untuk memahami pola perilaku manusia, apa yang kita suka, apa yang kita takutkan, apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang mungkin kita lakukan di masa depan. Ditambah dengan cloud global, semua data kita disimpan di pusat-pusat server raksasa yang bisa diakses dari mana saja. Dunia sedang bergerak menuju era di mana tidak ada rahasia lagi. Bahkan privasi yang kita anggap paling pribadi pun secara perlahan sudah tersimpan di awan digital. Sekilas, teknologi ini tampak bermanfaat. Dengan data, perusahaan bisa memberikan layanan lebih personal, pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih efektif, dan kesehatan manusia bisa dipantau dengan lebih baik. Tetapi di balik semua itu, ada bahaya besar. Jika data ini jatuh ke tangan yang salah, maka seluruh umat manusia bisa dikendalikan. Bayangkan dengan satu klik, sistem global bisa menentukan siapa yang dianggap taat dan siapa yang dianggap berbahaya. Rekam jejak digital kita akan berbicara, postingan di media sosial, transaksi keuangan, bahkan lokasi yang kita kunjungi, semua bisa menjadi bukti untuk menilai apakah kita layak ikut dalam sistem atau harus dikucilkan. Sobat Cahaya Terang, dunia melihat ini sebagai efisiensi, tetapi kita yang beriman tahu ini adalah jalan menuju perbudakan digital. Dunia mungkin bisa melacak semua data kita, tetapi hanya Tuhan yang benar-benar mengenal isi hati kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel 16 ayat 7, "Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena itu, jangan takut ketika dunia membangun pengawasan total. Justru marilah kita memastikan hidup kita transparan di hadapan Allah, sebab Dialah satu-satunya yang berkuasa penuh atas masa depan kita." 9. Drone militer otonom. Sobat Cahaya Terang, peperangan sedang berubah wajah. Jika dulu perang dilakukan dengan pasukan manusia, kini dunia memasuki era baru, perang dengan mesin. Salah satunya adalah drone militer otonom. Pesawat tanpa awak yang mampu bergerak, mengintai, bahkan menyerang tanpa dikendalikan langsung oleh manusia. Dengan kecerdasan buatan, drone ini bisa mengenali target, memutuskan siapa yang harus dilumpuhkan, dan mengeksekusinya hanya dalam hitungan detik. Tidak ada rasa takut.
Tidak ada belas kasihan. Tidak ada nurani. Drone hanyalah mesin yang patuh pada algoritma yang diprogramkan. Sekilas ini tampak sebagai kemajuan teknologi militer. Negara merasa lebih aman, tentara tidak perlu banyak berkorban, dan operasi bisa dilakukan lebih cepat. Namun mari kita renungkan bahaya besarnya. Jika senjata seperti ini jatuh ke tangan antikristus, maka ia memiliki pasukan yang tak kenal ampun, yang bisa menindak siapa saja tanpa ragu. Bayangkan di masa depan, orang-orang yang menolak tanda 666 bisa langsung dilacak oleh sistem. Wajah mereka dikenali lewat biometrik, lalu koordinat dikirim ke drone otonom. Mesin itu terbang tanpa henti, mencari target, dan mengeksekusi. Tidak ada ruang untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Wahyu 13 ayat 7 berkata, "Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memerangi orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka." Apakah kita tidak melihat betapa teknologi seperti drone otonom bisa menjadi sarana penggendapan nubuat ini? Sebab ia adalah senjata yang tak bisa ditawar. Mesin perang yang akan dipakai untuk menekan iman orang percaya. Sobat Cahaya Terang, peperangan di akhir zaman bukan hanya soal senjata fisik, tetapi peperangan rohani. Dunia membangun pasukan tanpa nurani, tetapi kita memiliki Allah yang hidup, yang memberi kemenangan melalui Kristus Yesus. Sekalipun dunia mencoba menakut-nakuti dengan senjata modern, kita percaya pada janji Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jangan gentar, sebab meski mesin tidak punya hati, kita punya Allah yang berkuasa atas segalanya. 10. Robot humanoid. Perkembangan teknologi robotik sudah mencapai tahap yang menakjubkan. Robot-robot modern kini tidak lagi berbentuk mesin kaku, melainkan menyerupai manusia. Disebut robot humanoid. Mereka bisa berbicara, mengekspresikan wajah, bahkan meniru emosi. Beberapa bahkan mampu berdialog dengan lancar, seolah-olah kita sedang berbicara dengan sesama manusia. Sekilas, teknologi ini tampak sebagai hiburan atau mungkin bantuan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Robot bisa menjadi pelayan, perawat lansia, guru, bahkan teman bagi mereka yang kesepian. Tetapi, mari kita berhati-hati. Di balik kecanggihan ini, tersembunyi potensi bahaya yang besar. Robot humanoid dapat diprogram untuk menyampaikan pesan tertentu, bahkan propaganda politik atau ideologi global. Bayangkan jika di masa depan, setiap rumah diberi robot asisten gratis oleh pemerintah dunia. Robot itu tampak membantu, tetapi sebenarnya menjadi mata-mata. Merekam semua percakapan, melaporkan semua aktivitas, dan menyuntikkan pengaruh ideologi antikristus ke dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi, robot humanoid bisa menjadi pasokan penjaga sistem dunia baru. Tidak kenal lelah, tidak bisa disuap, tidak punya belas kasihan. Mereka akan menegakkan perintah global dengan ketaatan mutlak. Jika manusia yang menolak tanda 666 dianggap musuh, maka robot inilah yang akan mengetuk pintu rumah dan menindak tanpa ragu. Wahyu 13 ayat 14-15 menyebutkan tentang patung binatang yang diberi nyawa, sehingga dapat berbicara dan membuat semua orang menyembahnya. Bukankah robot humanoid yang bisa berbicara, bergerak, dan berinteraksi adalah cerminan awal dari nubuatan itu? Dunia bisa dibuat terkagum-kagum, bahkan tertipu oleh hidup yang ditampilkan oleh mesin. Sobat Cahaya Terang, kita sedang melihat bagaimana teknologi yang tampak netral dapat dipakai sebagai alat pengendalian rohani. Dunia mungkin memandang robot humanoid sebagai tanda kemajuan peradaban, tetapi firman Tuhan sudah memperingatkan kita bahwa akan ada penipuan besar di akhir zaman. Ingatlah, hanya Allah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Mesin tidak pernah bisa meniru spirit manusia, hanya Kristus yang memberi kehidupan sejati. Karena itu, jangan tertipu oleh ciptaan buatan yang menyerupai manusia, tetapi pegang teguh Sang Pencipta yang hidup untuk selama-lamanya.
Demikian Sobat Cahaya Terang, kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.